Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya akhirnya periksa mata di toko kacamata yang ada di dekat kampus. Saya periksa mata bareng Bintang. Saya dan istri udah lama curiga sama matanya Bintang. Kami pikir jangan-jangan dia nggak bisa lihat dengan jelas. Kami mikir gitu soalnya dia kadang memicingkan mata kalau lagi lihat tulisan yang agak jauh. Pas periksa ternyata memang mata saya bermasalah. Hasil pemeriksaan mata saya nunjukin kalau mata saya plus 125. Nah, kalau Bintang lebih parah dari saya. Matanya ada gangguan astigmatisme atau mata silinder. Kayaknya Bintang harus ketemu dulu dengan dokter mata nih. Terus kemarin saya beli gulai kepala ikan kakap loh. Masakan ini ada di rumah makan Padang. Pas saya beli nasi Padang untuk istri, saya lihat ada gulai kepala ikan kakap ini di antara jajaran lauk. Masakan itu kelihatan enak banget. Terus saya juga kayaknya udah lama nggak makan ikan, jadi langsung beli deh. Harganya termasuk nasi itu 64.000. Agak mahal sih buat sekali makan, tapi saya kepengen banget. Pas makan emang rasanya enak banget, terutama daging di daerah pipi ikannya. Terus bagian matanya juga enak banget. Pas lihat muka ikannya agak serem sih, tapi ya enak. Minggu kemarin saya mutusin beli sepatu lagi. Saya beli sepatu merek lokal, namanya Johnson. Merek ini lumayan terkenal soalnya harganya murah, tapi kualitasnya lumayan bagus. Seperti biasa, pas beli saya bingung dengan ukurannya. Soalnya ukuran setiap merek sepatu kayaknya beda-beda. Saya ukur panjang telapak kaki saya. Ternyata panjangnya sekitar 26,5 cm. Karena itu saya pilih ukuran 42. Nah, pas sepatunya datang dan saya coba, ternyata agak besar. Terus saya hubungi penjualnya dan minta tukar ke ukuran yang lebih kecil. Penjualnya bilang kalau saya bisa tukar sepatunya, tapi dengan syarat ongkos kirimnya ditanggung saya sendiri. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau cerita tentang masalah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Masalah ini juga jadi masalah orang-orang se-Jakarta dan mungkin masalah orang-orang se-Indonesia. Masalah itu adalah masalah kabel semrawut. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain, mungkin sering lihat pemandangan kayak gini. Kabel semrawut udah jadi masalah di Indonesia dari kapan ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kondisi pemasangan kabel di Jakarta mulai semrawut mungkin dari waktu harga sambungan internet mulai makin terjangkau. Mungkin dari 10 tahun yang lalu banyak orang Indonesia yang bisa pasang sambungan internet di rumahnya masing-masing. Kalau di Jepang mungkin kabelnya nggak dipasang di tiang ya, jadi waktu tinggal di Jepang, saya jarang lihat ada kabel semrawut kayak di Jakarta. Terus yang saya tahu, pemasangan sambungan internet di Jepang juga kayaknya nggak bisa sembarangan. Perusahaan penyedia jasa internet harus dapat izin dulu dari pemerintah untuk tarik kabel. Di Jakarta juga mungkin perusahaan internet harus dapat izin dulu dari pemerintah, tapi pemerintahnya mungkin belum bisa kasih fasilitas yang terpadu. Jadinya, para perusahaan ini berinisiatif untuk pasang sendiri. Sebenarnya kabel yang semrawut itu bukan cuma kabel internet aja sih. Mungkin ada kabel-kabel yang lain juga kayak kabel listrik atau kabel telepon. Jadi, karena itu pihak pemerintah itu juga katanya kesulitan waktu mau beresin kabel semrawut. Kalau kabel sambungan internet kan nggak ada listriknya, jadi bisa langsung dipotong. Tapi kalau kabel listrik kayaknya pihak pemerintah harus kerjasama dengan PLN. Beberapa minggu ini pemberitaan mengenai kabel semrawut mulai muncul lagi di TV.
Pemicunya itu mungkin karena ada berita tentang anggota DPR yang minta pemerintah Jakarta untuk rapikan kabel semrawut. Sebelum itu juga ada berita kecelakaan yang penyebabnya adalah kabel di jalan. Kecelakaannya macam-macam. Ada kecelakaan yang muncul karena leher pemotor yang kesangkut kabel. Ada juga orang yang kesetrum kabel listrik yang menjuntai ke bawah. Kasus kecelakaan yang paling ramai adalah kasus kecelakaan yang melibatkan satu orang mahasiswa Universitas Brawijaya. Kejadiannya pas Januari tahun lalu. Mahasiswa yang jadi korban ini sedang naik motor di daerah Jakarta Selatan. Terus lehernya kesangkut kabel internet yang melintang di jalan. Luka di lehernya parah banget sampai mahasiswanya nggak bisa ngomong dan makan dengan normal. Terus ada juga kasus yang sama, tapi korbannya adalah pengemudi ojek online. Kalau ada kecelakaan kayak gini kan harusnya pihak yang punya kabel harus bertanggung jawab ya. Nah kalau di dua kasus kecelakaan tadi, pihak pemilik kabel itu nggak bertanggung jawab. Pemerintah daerah yang kasih izin ke perusahaan yang punya kabel juga nggak ngapa-ngapain. Kalau menurut saya, para korban kecelakaan ini sebenarnya bisa menuntut pemerintah juga, soalnya kan yang ngatur fasilitas umum itu pemerintah. Pemerintah yang kasih izin pemasangan kabel. Jadi pemerintah juga punya tanggung jawab di dua kasus tadi. Kalau Jakarta katanya punya target mau beresin kabel-kabel ini sampai tahun 2028. Katanya program itu udah ada dari tahun 2021. Jadi sampai tahun ini programnya udah jalan 4 tahun ya. Oh ya, selain kecelakaan yang tadi, kabel-kabel yang semeraut itu kan nempel-nempel ya. Nah, kadang kabel-kabel itu juga korslet dan kebakar. Dulu saya pernah ke beberapa kota di India dan pernah ke Filipina juga. Nah, waktu di sana saya juga ngelihat kondisi yang sama. Dulu saya pikir kondisi di Indonesia nggak kayak gitu, ternyata sama. Terus saya ngomong kayak gini kayak seperti yang nggak ada hubungannya dengan kabel semeraut ya. Sebenarnya saya juga berhubungan dengan masalah ini karena saya pakai sambungan internet juga di rumah. Semoga kabel internet rumah saya nggak ngeganggu orang lain ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画で、ジャカルタのようなインドネシアの大都市の道によく見かける混乱しているケーブルについて話しましたけれどもいかがでしょうか。ジャカルタとかバンドゥンとかスラバヤとかのような、大都会に住んでいる皆さんはよく見る景色だと思いますけれども、他の地域はどうですかね。インドネシアに住んでいる皆さん、よかったら住んでいる地域の空中ケーブルの状態を教えてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はヌンジュキンのトンジュクです。トンジュクは基本的に動詞で、刺すとか指さすとかという意味を持っています。また、ムカン接字セットをつけることができて、ヌンジュカンは示すとか表すとかという意味を持っていて、これもまた意味の幅が広い動詞ですね。普段の会話でよく使われる動詞なので、ぜひ最後まで見てください。まずはtunjukの例文を見てみましょう。まずは例えば、Ayo kamu mau mobil yang mana? Coba tunjuk aja という文章で、意味は、ほら、どんな車がいいかい？さして選んでみという意味です。次の例文は例えば、kali ini tidak ada waktu untuk berunding. Langsung tunjuk saja penanggung jawabnya. という文章で意味は、今回は話し合う時間がない。直接担当者を指してくださいという意味です。今、例文を2つ見ましたけれども、2つの例文は命令文という漢字なので、文章にあるtunjukはmenunjukに置き換えることができないです。皆さんが、比べられるようにmenunjukの例文を見ましょう。まずは例えば、dia menunjuk kakaknya sendiri untuk menjadi direktur perusahaan という文章で、意味は、彼は自分の兄を会社の社長として指名したという意味です。念のためにも一つ見ましょ
例えば、Pak Hari menunjuk Taiki sebagai ketua kelas di kelas ini という文章で、意味は、ハリ先生は大輝をこのクラスのリーダーとして指名したという意味です。今の例文は最初のtunjukの例文とちょっと雰囲気が違いますね。もう一つ例文を見ましょう。例えば、waktu ditanya mau ke mana, dia menunjuk ke arah gedung itu という文章で、意味は、どこに行くのかと聞かれたときに、彼はあのビルを指したという、意味です。先ほど menunjuk の例文を、3つ見ましたけれども、3つの例文にある menunjuk は基本的に tunjuk に置き換えることができます。しかし、最初の tunjuk の2つの例文は命令文になっていますので、それらの文章にある tunjuk は menunjuk に置き換えることはできません。ちょっと難しいなと思う方はぜひコメントをください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリヤジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリヤジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.